Halo semuanya, kita ketemu lagi pada video selanjutnya yaitu tentang hukum gravitasi Newton. Pada sesi video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Kepler dan juga penerapannya ya. Jadi di sini ada penerapan-penerapannya. Nah, sedangkan nanti video yang alam semesta ini nanti kita akan buatkan di video yang terpisah. Ya, kalau ingin mengetahui informasi sebelumnya, silakan bisa tonton video yang tentang hukum Newton tentang gravitasi. Nah, sekarang akan saya jelaskan tentang hukum Kepler. Ayo, kita mulai saja. Johannes Kepler, seorang ahli matematika dan juga astronomi Jerman, itu berhasil menjelaskan gerak planet-planet dalam tata surya dengan merumuskan 3 hukumnya. Ya, ternyata planet-planet bergerak dengan sangat teratur dan dapat ditentukan posisi dan juga kecepatannya, serta periodenya dengan akurat melalui ketiga hukum Kepler ini. Hukum 1 Kepler ini, hukum Kepler yang pertama ini, menyatakan bahwa setiap planet bergerak mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips. Nah, matahari berada pada salah satu titik fokusnya. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini adalah lintasan dari planet itu, dan ini adalah matahari berada di salah satu titik fokusnya. Kita ketahui bahwa yang namanya elips itu punya 2 titik fokus, fokus di sini dan juga di sini, dan matahari ini ada di salah satunya. Nah, selanjutnya adalah hukum kedua Kepler ya. Jadi dikatakan bahwa suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu daerah yang luasnya sama dalam waktu yang sama. Jadi dengan kata lain, jika planet berada dekat dengan matahari, maka gerakan planet akan lebih cepat, dan sebaliknya, jika planet berada jauh dari matahari, maka gerakan planet akan lebih lambat. Jadi kalau kita perhatikan gambar ini, maka ini luas yang berwarna biru, yang A dan A, ini luasnya itu pasti sama ya. Ini T-nya juga sama ya, meskipun ini dekat dengan matahari dan ini jauh dengan matahari. Nah, selanjutnya hukum ketiga Kepler mengatakan bahwa perbandingan kuadrat periode planet mengitari matahari terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet. Ya, jadi hubungan matematis antara periode planet mengelilingi matahari itu dengan lambangnya T ya, dengan jaraknya terhadap matahari adalah lambangnya A, yaitu A pangkat 3 dibagi dengan T pangkat 2 itu adalah konstan. Ini adalah perbandingannya adalah konstan. Ya. Jadi rumus tersebut bisa dibuat menjadi rumus perbandingan antar planet yang mengelilingi matahari. Jadi A1 pangkat 3 banding T1 pangkat 2 itu akan sama dengan A pada kondisi kedua ya, dikuadratkan, dan juga T pada kondisi kedua yang dikuadratkan. Nah, jadi jika planet kedua adalah planet bumi yang memiliki periode 1 tahun dan jarak ke matahari adalah 1 satuan atmosfer ya. Nah, maka rumus tersebut akan menjadi A pangkat 3 dibagi dengan T kuadrat sama dengan 1. Sehingga A pangkat 3 akan sama dengan T kuadratnya. Nah, selanjutnya ini adalah penjelasan tentang penerapan-penerapannya. Jadi ini kita akan lihat adanya gerakan satelit ya. Gerakan satelit kita akan melihat dulu berapa yang disebut kecepatan orbit ya. Jadi bulan mengelilingi atau mengorbit bumi dan juga planet-planet mengelilingi mengorbit matahari, semuanya mengorbit secara teratur dalam lintasan elips. Kita akan menganggap gerakan orbit benda berbentuk lingkaran. Anggapan ini bisa diambil dalam batasan tertentu karena memang bentuk elips planet-planet hampir seperti bentuk lingkaran. Kalau kita perhatikan gambarnya, ini adalah gambar bumi dengan massa M besar, dan ini adalah bulan dengan massa M kecil. Nah, ini dia mengorbit ya. Bulan ini mengorbit bumi ya. Jadi di sini ada gaya gravitasi ya, yaitu G M
besar M kecil dibagi dengan R kuadrat. R ini adalah jarak antara bulan dengan bumi. Dan di sini ada kecepatan V ya, kecepatan orbit. Nah, berapa kecepatan orbit ini? Kalau kita lihat dan juga kita bandingkan, ini ada gaya gravitasi ya dengan gaya sentripetal. Ketika ini bulan ini mengelilingi atau mengorbit bumi ya. Nah, gaya sentripetal ini muncul karena ada orbit yang berbentuk lingkaran seperti anggapan yang sudah saya jelaskan di atas. Jadi ini G M besar dikali M kecil dibagi dengan R kuadrat itu sama dengan M kecil V kuadrat dibagi dengan R. Nah, jadi kita bisa coret yang sudah ada di sini R coret 1 di sini habis ya. Kemudian M di sini kita coret, ini M kita coret sehingga kita peroleh G besar dikali dengan M besar dibagi dengan R sama dengan V kuadrat. Sehingga kita dapatkan V orbit adalah akar dari G besar dikali dengan M besar dibagi dengan R kecil ya. Nah, itu adalah untuk mencari kecepatan orbit. Nah, selanjutnya kita akan lihat di sini ada gerakan masih di gerakan satelit. Di sini kita lihat ada kecepatan orbit dan juga hubungannya dengan hukum ketiga Kepler. Kalau kita perhatikan kecepatan orbit yang ini adalah V orbit ya, sama dengan akar dari G besar dikali dengan M dibagi dengan R ya. Nah, pada bab gerak melingkar telah diperkenalkan kecepatan gerak melingkar yaitu V orbit sama dengan omega R, yaitu 2πr dibagi dengan T. Nah, dengan omega adalah kecepatan sudut, T adalah periode, dan R adalah jari-jari gerak melingkar. Nah, jika kita menggabungkan kedua persamaan gerak melingkar itu, maka kita dapat memperoleh 2πr dibagi dengan T itu akan sama dengan akar dari G besar dikali dengan M dibagi dengan R. Nah, kalau kita gabungkan itu hasilnya seperti ini ya. Jadi R pangkat 3 dibagi dengan T kuadrat sama dengan G besar kali M besar dibagi dengan 4pi. Nah, kalau kita lihat ini adalah rumus perbandingan dari hukum ketiga Kepler. Jadi memang di sini menunjukkan bahwa rumus ini sesuai ya antara hukum ketiga Kepler dengan kecepatan orbitnya. Selanjutnya, yang akan kita jelaskan adalah tentang kecepatan lepas atau escape velocity. Nah, apa itu escape velocity? Adalah kecepatan minimal untuk dapat lepas dari pengaruh gravitasi sebuah planet. Anggap saja ini adalah planet bumi, kita perhatikan di sini. Nah, jadi di sini ada lintasan A, lintasan B, lintasan C, lintasan D, dan juga yang lintasan E. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah lintasan A dan juga lintasan B ini, ya, jadi ini kalau kita melemparkan sebuah batu. Ya, jadi kalau kita melemparkan sebuah batu, maka lintasannya akan berbentuk parabola. Kalau kita melempar batunya dengan kecepatan awal yang lebih besar, maka bentuknya pun masih parabola lintasannya ya. Jadi A dan B ini sama-sama kita melemparkan batu ya dari permukaan bumi ya. Nah, tetapi kalau kita melempar batu dengan kecepatan 7,9 km per sekon, ya, maka batu itu akan mengorbit bumi, yaitu lintasan C yang ini. Nah, yang ini lintasan C ya. Nah, kalau kita memberikan kecepatan yang lebih besar lagi, ya, dari 7,9 km per sekon, ya, maka dia akan tetap mengelilingi dari bumi, ya, mengelilingi bumi tetapi dengan orbit lintasan yang lebih besar dari lintasan yang C ini ya. Nah, tetapi kalau kita melemparnya dengan kecepatan minimal 11,2 km per sekon, maka batu itu tidak akan mengorbit bumi tetapi sudah lepas dari bumi dan tidak lagi terikat oleh bumi. Dengan kata lain, batu itu akan berkelana ke luar angkasa. Jadi yang itu yang kita lihat adalah lintasan yang E. Nah, jadi inilah kecepatan lepas yang dimaksud agar bisa lepas dari orbit bumi yang ini. Nah, besarnya itu kita bisa melihat dan juga menghitungnya dengan rumus V sama dengan akar dari 2 kali G besar dikali dengan M besar dibagi dengan R besar ya. Nah, seperti itu. Nah, mari kita coba berlatih. Nah, latihan soal yang pertama.
Nah, planet Jupiter memiliki jarak ke matahari sejauh 5,2 satuan atmosfer. Nah, berapa tahun yang diperlukan Jupiter untuk satu kali mengelilingi matahari? Nah, silahkan kalian boleh menggunakan kalkulator. Nah, jawabannya adalah T pangkat 2 sama dengan A pangkat 3. Ini adalah rumus dari hukum ketiga Kepler, ya. Nah, jadi T kuadrat sama dengan 5,2 pangkat 3 sama dengan 140,608, ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita masih dapat T-nya itu dengan cara di akar kuadrat, ya, yang ininya, ya. Jadi akar kuadrat 140,608, ya. Ini sama dengan 11,88 tahun. Jadi ini adalah hasilnya, 11,88 tahun. Baik, selanjutnya kita ke soal yang kedua. Jika periode Uranus mengelilingi matahari adalah 30685 hari, ya, maka jarak Uranus ke matahari itu berapa? Nah, di sini ada keterangannya. 1 tahun di bumi itu adalah 365,25 hari. Nah, kita tuliskan di sini 30.685 hari, ya, dibagi dengan 365,25 hari di bumi, sehingga kita peroleh 84,01 tahun. Nah, kita tuliskan rumus yang sama dengan tadi yang soal pertama, yaitu A pangkat 3 sama dengan T pangkat 2. Nah, A pangkat 3 adalah 84,01 dikuadratkan dari sini, ya, dipindahkan ke sini, ya. Nah, jadi hasilnya adalah 7057,84. Nah, ini tinggal diakarkan pangkat 3, ya, di sini. Hasilnya adalah A sama dengan 19,18 satuan atmosfer, ya. Ini adalah jarak Uranus ke matahari. Selanjutnya, latihan soal yang ketiga. Hitunglah besar kecepatan sebuah benda supaya ketika benda dilemparkan dengan kecepatan tersebut, maka benda itu tidak akan jatuh ke bumi, tetapi akan mengorbit bumi. Massa bumi adalah 5,97 kali 10 pangkat 24 kg. Dan jari-jari bumi adalah 6.371 km. Jawab, V orbit sama dengan akar dari G besar dikali dengan M besar dibagi dengan R kecil sama dengan akar dari 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikali dengan 5,97 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan 6371 km dirubah ke meter, ya. Jadi 6.371.000. Maka hasilnya adalah V orbit 7905,81 meter per sekon. Kalau kita rubah ke kilometer per sekon adalah 7,9 kilometer per sekon, ya. Nah, selanjutnya latihan soal yang keempat. Bulan mengelilingi bumi dengan periode orbit sebesar 27,33 hari. Jika jarak bumi bulan adalah 384400 km, maka hitunglah kecepatan bumi mengorbit bulan dengan menganggap lintasan orbit bulan berupa lingkaran sempurna. Jadi kita tuliskan saja V orbit adalah 2πr per T. Ini adalah kecepatan sentripetal, ya, sama dengan 2π. Kemudian kita masukkan R-nya adalah di sini 3844, kosongnya ada 5. Jadi kalau kita tuliskan di sini adalah 384.400.000. Ini dari mana? Dari nilai ini yang masih kilometer dirubah ke meter. Dibagi dengan 27,33 dikali 24 dikali 3.600. Kemudian kita tuliskan di sini, ya. Jadi hasilnya adalah 1022,85 meter per sekon, atau kita rubah menjadi 1 kilometer per sekon. Nah, itu, ya. Kemudian selanjutnya latihan soal yang kelima. Sebuah roket ingin pergi ke bulan sehingga harus memiliki kecepatan yang sanggup untuk melepaskan diri dari gravitasi bumi. Berapakah kecepatan minimum yang harus dimiliki oleh roket itu? Nah, di sini ada keterangan massa bumi 5,97 kali 10 pangkat 24 kg dan jari-jari bumi adalah 6371 km. Nah, jawabnya adalah kita tuliskan rumus V escape atau V
V lepas ya adalah akar dari 2G besar kali M besar dibagi dengan R. Nah, jadi di sini adalah akar dari 2 dikali dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 dikali dengan 5,97 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan 6.371.000. Nah, sehingga diperoleh kecepatannya adalah di sini 11.180,5 meter per sekon atau kita rubah menjadi 11,2 kilometer per sekon. Nah, mungkin itu saja latihan soal dan juga materi pada video yang sesi tentang hukum Kepler ini. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa menghubungi saya secara langsung. Terima kasih, semoga bermanfaat.